Desa sebagai beranda depan pembangunan. Pada pertengahan tahun 80-an, para aktivis ramai berbicara tentang teori pembangunan, termasuk Gus Menteri yang saat itu menjadi anak desa dan beruntung bisa menikmati kemewahan bangku kuliah. Ia menjadi aktivis di PMII IKIP Yogyakarta. Lalu tepat pada tahun 1987 saat Gus Menteri lulus dari IKIP Negeri Yogyakarta, sebuah data berbicara sebanyak 20 juta penduduk miskin di desa dan 9 juta penduduk miskin di kota. Rilis BPS terbaru per Januari 2020 menerangkan bahwa data per September 2019 adalah 14,9 juta warga miskin di desa dan 9 juta warga miskin di kota. Ini merupakan tantangan pembangunan negeri kita dan kita butuh prioritas. Mendorong ekonomi desa. Jauh sekali sebelum diberi amanah yang besar, Gus Menteri sangat atensi pada problem sosial dan ekonomi di desa. Baik pada saat posisi pimpinan DPRD Kabupaten Jombang, maupun saat menjadi pimpinan DPRD Jawa Timur. Dan tentunya pada kapasitas kebijakan legislasi. Sekarang, dengan amanah yang lebih besar tentunya, dengan kapasitas kebijakan yang lebih luas, dan berdasar pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 harus dilaksanakan dengan konsekuen, amanat, dan konsisten. Permen Desa Nomor 11 Tahun 2019 harus didorong demi menumbuh kembangkan ekonomi desa. Setelah itu, Gus Menteri dihadapkan pada sebuah situasi darurat, maka dilakukanlah revisi Permen Desa Nomor 6 Tahun 2020 menjadi Permen Desa Nomor 7 Tahun 2020 untuk memperkuat jaring pengaman sosial dan meningkatkan padat karya tunai desa sehingga bisa mengcover bantuan dari kementerian lainnya. Peran pesantren. Saat mengembangkan ekonomi perdesaan, maka perlu menggandeng pesantren karena letak pesantren yang mayoritas berada di desa dan sangat penting pengaruhnya terhadap masyarakat dan bisa menggerakkan perekonomian di desa. Terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2020 tentang pesantren yang memiliki fungsi yaitu sebagai lembaga dakwah, lembaga pendidikan, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Pendidikan sebagai katalisator. Pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa dan fokus utamanya adalah pendidikan untuk meningkatkan dan pembentukan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Kualitas layanan dan akses terhadap pendidikan harus diutamakan. Sarana dan prasarana harus dipenuhi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kesejahteraan guru harus dijaga dan diperhatikan.